Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 3. Saat Arthur memasang wajah yang menakutkan, ibunya menyadarinya. Seketika, ibunya langsung memeluk Arthur sambil berkata, "Jangan khawatir, aku ada di sini." Setelah itu, Arthur kembali tenang. Sementara di luar, Ray dan Darden masih menghadapi panah yang menghujani mereka. Dengan sihir tanahnya, Darden membuat sebuah barrier, melindungi kereta mereka dari para pemanah. Hanya saja, saat itu ada dua panah lolos yang langsung menuju Arthur dan ibunya. Beruntung, Angela muncul menghempaskan panah itu dengan sihir anginnya. Sementara Helen mencoba menyerang pemimpin bandit menggunakan panahnya, tapi tidak ada yang berhasil mengenainya. Sedangkan Ray langsung melompat dan menghajar salah satu bandit. Lalu dengan kecepatannya, dia menyerang para bandit lainnya satu persatu. Tapi dia sedikit lengah, karena saat itu ada bandit di belakangnya yang bersiap menebasnya. Beruntung saat itu ada anak panah menembus punggung bandit tadi, di mana itu adalah panah milik Helen. Saat itu Twin Horns benar-benar menjauhkan para bandit dari kereta mereka. Jasmine dengan belatinya dengan mudah menebas para bandit itu. Adam pun dengan mudah mengalahkan para bandit dengan tombaknya. Walaupun saat itu ada satu bandit berbadan cukup besar yang merepotkannya, tapi dengan kemampuannya dalam menggunakan tombak, Adam berhasil mengalahkan bandit itu. Jasmine pun awalnya cukup mudah melompat ke sana kemari mengalahkan para bandit, hingga datang satu bandit yang menggunakan cambuk yang cukup merepotkannya. Serangan cambuk itu sangat cepat. Jasmine tidak bisa mendekatinya dan hanya bisa menghindarinya. Bahkan tidak semua serangan bisa Jasmine hindari. Pipi dan tangannya pun terluka terkena cambuk itu. Arthur yang melihatnya merasa Jasmine tidak diuntungkan dengan musuh yang tidak bisa didekati. Arthur berpikir, apakah dia bisa membantu? Musuh sebenarnya hanya satu, tapi apakah tubuh kecilnya bisa melawan seorang augmenter dewasa? Lalu di saat Arthur sedang berpikir, tiba-tiba seseorang menghantam kereta yang dinaiki Arthur dengan sangat keras. Orang itu ternyata Ray atau ayahnya Arthur. Ray terluka parah setelah berhadapan dengan pemimpin bandit. Arthur berteriak kepada ibunya untuk segera menyembuhkan ayahnya. Tapi saat itu ada yang aneh dengan ibunya. Ibunya mengatakan dia tidak bisa. Lalu ayahnya yang terluka saat itu justru tersenyum. Kemudian dia berkata, "Aku baik-baik saja sayang. Lukaku tidak mengancam nyawa. Jangan khawatir, lakukan saja yang terbaik." Setelah itu ayahnya berkata kepada Arthur, "Dengarkan baik-baik Art, aku bisa menahan pemimpin itu, tapi tidak jika aku harus khawatir tentang melindungi kalian berdua. Setelah ibumu menggunakan mantra penyembuhannya, orang-orang jahat itu akan mengejarnya. Bawa ibumu kembali ke jalan yang kita lalui dan jangan berhenti." Saat itu Arthur menolaknya. Dia mengatakan bahwa dia bisa bertarung dan dia tidak akan meninggalkan ayahnya. Ayahnya tersenyum lalu memegang kepala Arthur sambil berkata, "Dengarkan aku Arthur Lewin. Aku tahu kau bisa bertarung. Itulah kenapa aku mempercayakan ibumu kepadamu. Lindungi dia dan juga adikmu." Arthur terkejut, ibunya ternyata sedang mengandung. Dan Arthur sekarang tahu kenapa ibunya terlihat gelisah sebelumnya. Itu semua karena dia sedang mengandung. Ayahnya mengatakan bahwa dia awalnya akan memberitahu Arthur setelah mereka tiba di kota Sirus. Tapi semuanya berubah setelah para bandit itu menyerang. Kemudian setelah tahu ibunya sedang mengandung, Arthur dengan penuh tekad berkata, "Aku akan melindungi ibu. Aku berjanji." Setelah itu Arthur pun bersiap karena penyembuhan ayahnya hampir selesai. Sedangkan pemimpin bandit mulai mengerahkan anak buahnya untuk tidak membiarkan Arthur dan ibunya lolos, terutama setelah mereka tahu dia seorang healer. Tidak lama dari itu, Arthur membawa lari ibunya. Adam pun saat itu membantu Arthur dengan menahan para bandit supaya Arthur bisa membawa lari ibunya dengan aman. Tapi ada satu bandit yang melepaskan panahnya ke arah ibunya. Beruntung Arthur menyadarinya. Dia mengeluarkan pedang kayunya dan berusaha menahan panah itu. Ibunya pun selamat, walaupun pedang kayu Arthur saat itu hancur. Bandit itu sangat kaget melihat seorang anak kecil bisa melakukan hal seperti itu. Lalu tidak lama kemudian, bandit itu dipanah oleh Helen. Sementara Arthur langsung membawa ibunya. Berdasarkan informasi dari ayahnya, di kubu para bandit itu memiliki 4 penyihir. Satu sedang dihadapi Jasmine dan Angela, satu lagi sedang dihadapi Adam, satu lagi sedang dihadapi Ray dan Helen. Arthur menyadari satu penyihir lagi menghilang. Setelah itu tiba-tiba pemimpin bandit yang sudah cukup terluka
terluka karena berhadapan dengan Ray dan Helen berteriak, "Lupakan rencananya Damian, sekarang jangan biarkan mereka hidup." Arthur bertanya-tanya dengan siapa pemimpin bandit itu berbicara. Lalu tiba-tiba terlihat gumpalan air yang sedang membentuk sebuah bola raksasa. Bola air itu ternyata berasal dari penyihir terakhir yang bersembunyi. Dia berada di atas tebing dan langsung melempar bola air raksasa itu ke arah Arthur dan ibunya. Arthur sebenarnya bisa menghindari serangan itu dengan mananya, tapi ibunya tidak akan sempat. Saat serangan itu hampir mengenai Arthur, Arthur berbalik dan mendorong ibunya. Kemudian Arthur mengambil belati pemberian Jasmine, lalu mengaliri mana ke dalam belati itu. Dia berpikir bahwa dia tahu tidak akan sempat menghindarinya, tapi dia ingin membawa penyihir terakhir tadi bersamanya. Lalu Arthur melempar belati itu ke arah penyihir terakhir. Belati itu menembus bola air dan menancap di paha penyihir tadi. Belati itu ternyata terikat dengan benang mana ciptaan Arthur. Benang itu melilit paha penyihir tadi. Lalu penyihir itu tertarik bersamaan dengan Arthur yang jatuh ke jurang setelah terkena serangan bola air tadi. Arthur berhasil bertahan karena penyihir tadi masih bisa menggapai tepi jurang, tapi tidak lama dari itu, tepi jurangnya pun runtuh dan penyihir itu bersama Arthur jatuh ke jurang. Melihat itu, Darden menggunakan sihir tanahnya menciptakan sebuah lengan raksasa, tapi dia tidak sempat. Arthur sendiri pun saat itu sudah pasrah. Dia terlihat meneteskan air mata dan tersenyum lega karena sepertinya semua orang baik-baik saja. Tapi tidak lama dari itu dia menangis karena ternyata selama ini dia ingin menjadi seorang kakak. Setelah itu Arthur mengingat kehidupan sebelumnya saat menjadi Raja Grey. Raja Grey bangun dari kasurnya lalu berjalan keluar kamarnya. Dia bertemu seorang pelayan wanita yang membawakannya sesuatu. Semua pengawal menyapanya. Lalu dia masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di sana ada seorang pria tua. Tapi Raja Grey saat itu hanya melihat foto yang terpajang di dinding, di mana foto itu adalah foto para dewan yang memerintah negeri, mengelola politik dan ekonominya di dunia yang penuh dengan permasalahan seperti menurunnya angka kelahiran dan terbatasnya sumber daya. Peperangan digantikan oleh duel dan pasukan yang dipimpin oleh raja, dan Raja Grey salah satu dari mereka. Pria tua tadi menghampiri Raja Grey sambil berkata, "Sedang mengagumi kerja kerasmu ya? Aku mengerti, menjadi bagian dari dewan memang menguntungkan, tapi aku tidak akan berbohong dan berkata aku tidak iri dengan ketenaran dan kejayaan yang kalian para raja terima setelah menang. Tapi ngomong-ngomong, untuk apa aku mendapatkan kehormatan dari kunjungan tak terduga ini?" Setelah itu tiba-tiba Raja Grey mencopot medali yang dikalungkan di lehernya, lalu meletakkannya di meja pria itu sambil berkata, "Aku pensiun Marlon." Setelah itu Raja Grey meninggalkan ruangan pria itu yang ternyata bernama Marlon. Marlon sempat menghentikannya, tapi keputusan Raja Grey sudah bulat. Saat itu Raja Grey sudah tidak tahu tujuan hidupnya. Dia menghabiskan hidupnya menjadi yang terkuat, tapi dia bertanya-tanya untuk apa? Apakah itu untuk ketenaran atau untuk kejayaan? Dia tidak mengerti. Dia pun masih seorang yatim piatu dengan semua orang yang dia sayangi sudah tiada. Tapi saat ini, setelah bereinkarnasi menjadi seorang Arthur, dia mencoba meninggalkan semua kehidupan lamanya itu dan mengambil kesempatan untuk hidup bersama orang tua barunya dan juga rekan-rekan orang tuanya. Setelah itu, Arthur tersadar. Dia ternyata masih hidup dan kini berada di dasar jurang. Dia bertanya-tanya ada di mana dia dan bagaimana dia masih bisa bertahan hidup. Padahal saat itu penyihir yang jatuh bersamanya sudah mati dengan tubuh dan tulang yang hancur. Sedangkan Arthur, tubuhnya masih terlihat normal. Hanya saja tulang dia semuanya patah. Dia sempat pingsan lagi, lalu terbangun karena ada daun yang jatuh di mulutnya. Saat itu dia melihat ada kantung air dan beberapa makanan terjatuh di kantung makanan milik penyihir tadi. Dengan penuh perjuangan, Arthur merangkak mencoba menggapainya. Kemudian dia memakan dan meminumnya. Setelah itu dia kembali tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, dia kembali sadar karena ada suara gagak yang berkeliaran di atasnya. Arthur mencoba berdiri, tapi tidak bisa karena seluruh tubuh dia sangat sakit. Setelah itu dia memejamkan matanya, berkonsentrasi mengatur mana dan menyalurkannya ke seluruh tubuh untuk memperkuat tubuhnya. Setelah itu dia berhasil berdiri walaupun masih gemetar. Kemudian dia mengambil tas dan belati yang menancap di tubuh si penyihir tadi. Lalu dia duduk termenung menatap ke arah tebing yang sangat tinggi tempat dia terjatuh tadi. Dia berpikir, aku bertahan dari tempat itu sudah berapa lama ini dan di mana aku? Tapi tidak peduli apapun, aku harus tetap bergerak. Saat Arthur sudah mulai berjalan, tiba-tiba suara menyeramkan muncul entah dari mana. Suara itu berkata, "Oh, kau sudah sadar." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 3. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. Kamiに参加して私たちと共に